Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini ada informasi terbaru dan ini informasi yang sangat penting dari PT Taspen untuk para pensiunan PNS mengenai enrollment dan juga berbagai jawaban dari PT Taspen tentang berbagai isu di media sosial mengenai pensiunan PNS. Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe biar Bapak dan Ibu semua tidak mengalami kebingungan dan juga biar pensiunan PNS tidak termakan hoaks. Jadi Bapak dan Ibu semua, tadi malam PT Taspen itu memberikan pengumuman yang resmi mengenai enrollment untuk para pensiunan PNS. Kita ketahui ya Bapak dan Ibu semua bahwa enrollment itu kan merupakan salah satu langkah ketika pensiunan PNS itu melakukan autentikasi. Nah, autentikasi ini juga berkaitan dengan ketika pensiunan PNS itu mengambil gaji bulanan. PT Taspen itu memberikan panduan yang sangat lengkap dan juga panduan yang sangat mudah ketika para pensiunan PNS itu hendak melakukan enrollment saat mantan abdi negara melakukan autentikasi. Kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu enrollment ya Bapak dan Ibu semua. Jadi PT Taspen itu sudah memberikan penjelasan yang sangat clear, yang sangat jelas mengenai definisi atau arti dari enrollment. Nah, menurut keterangan atau pengumuman yang sudah disampaikan oleh PT Taspen, enrollment itu adalah proses perekaman biometrik. Data yang sudah berhasil terekam pada proses enrollment ini akan digunakan oleh aplikasi andal PT Taspen, yang mana fungsinya agar semua penerima pensiun menjadi lebih mudah dalam melakukan autentikasi tanpa harus mengunjungi mitra bayar Taspen seperti bank ataupun kantor pos. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah pengertian dari enrollment sendiri ya Bapak dan Ibu semua. Jadi memang enrollment itu kan merupakan bagian ketika pensiunan PNS itu melakukan autentikasi. Ketika pensiunan PNS itu sudah melakukan enrollment atau melakukan autentikasi, ya artinya pensiunan PNS itu tidak harus datang ke mitra bayar seperti kantor pos ataupun bank. Nah, ini adalah panduan atau cara melakukan enrollment yang sangat mudah, hanya bisa dilakukan menggunakan HP ya. Artinya Bapak dan Ibu semua cukup menggunakan HP untuk melakukan enrollment dan tidak perlu untuk datang ke kantor cabang Taspen terdekat. Ada beberapa langkah yang sudah dijelaskan oleh PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kita baca pelan-pelan. Jadi PT Taspen itu di dalam pengumumannya itu sudah memberikan panduan yang sangat jelas untuk melakukan enrollment menggunakan smartphone atau HP dalam 5 langkah saja. Langkah yang pertama itu adalah melakukan scan data KTP. Nah, pastikan data KTP itu terlihat jelas dan mudah terbaca. Sementara itu, langkah kedua adalah menginput atau memasukkan notas dan juga melakukan foto selfie. Para pensiunan PNS yang melakukan enrollment itu dianjurkan untuk memasukkan data notas dan juga melakukan foto selfie sesuai dengan petunjuk. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah langkah pertama dan langkah kedua untuk melakukan enrollment menggunakan HP ya Bapak dan Ibu semua. Jadi untuk yang pertama, langkah pertama, pastikan agar data di KTP itu terbaca dengan jelas. Karena kalau ternyata blur atau tidak jelas, tentu saja proses enrollment itu akan mengalami kendala. Nah, ini adalah langkah selanjutnya ketika pensiunan PNS itu melakukan enrollment ya Bapak dan Ibu semua. Ini sudah dijelaskan secara runtut oleh PT Taspen. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi di dalam penjelasannya PT Taspen itu menyebutkan bahwa langkah ketiga yang harus dilakukan itu adalah memasukkan atau menginput nomor HP. Pensiunan PNS itu harus menggunakan nomor HP yang masih aktif untuk menerima kode OTP sebagai bentuk verifikasi. Nah, langkah keempat yang harus dilakukan oleh pensiunan PNS ketika melakukan enrollment itu adalah memasukkan password dan juga PIN. PT Taspen menghimbau kepada para pensiunan PNS untuk membuat password dan PIN yang mudah diingat
tapi tetap harus aman. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah langkah ketiga dan langkah keempat ketika pensiunan PNS itu melakukan enrollment ya. Salah satu yang disoroti oleh PT Taspen itu adalah berkaitan dengan password dan juga nomor PIN. Pensiunan PNS, Bapak dan Ibu semua, itu sangat dianjurkan untuk membuat password atau PIN yang memang mudah diingat, tapi pastikan harus aman untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah langkah kelima atau langkah terakhir ketika pensiunan PNS itu melakukan enrollment ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, menurut keterangan PT Taspen, langkah kelima itu adalah melakukan konfirmasi data pribadi. Pensiunan PNS harus menyetujui kebijakan privasi dan pemrosesan data itu terjadi. Kalau langkah 1 sampai 5 itu sudah selesai, ya artinya enrollment yang dilakukan oleh pensiunan PNS itu berhasil. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah cara mudah untuk melakukan enrollment menggunakan HP ya Bapak dan Ibu semua. Nah, tapi masih ada beberapa pertanyaan dari para pensiunan PNS terkait dengan enrollment. Kita baca pelan-pelan termasuk jawaban dari PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua. Siapa tahu di antara Bapak dan Ibu semua mengalami kendala atau mengalami situasi yang sama, sehingga harapannya jawaban dari PT Taspen itu bisa untuk menjadi jawaban dari kebingungan Bapak dan Ibu semua. Ini adalah salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya oleh pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, beliau itu bertanya, kalau ganti nomor HP karena nomor yang lama hilang, apakah harus enrollment ulang? Nah, PT Taspen itu pada awalnya menyatakan bahwa Taspen turut prihatin atas apa yang terjadi kepada pensiunan PNS tersebut. PT Taspen memberikan informasi bahwa untuk otentikasi melalui Andal by Taspen bisa dilakukan tanpa masuk akun atau daftar akun. PT Taspen menyarankan kepada pensiunan PNS untuk mencoba otentikasi tanpa masuk akun dan daftar akun. Nah, itu tadi adalah jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh pensiunan PNS kepada PT Taspen. Dari jawaban itu dan juga pertanyaan, mungkin di antara Bapak dan Ibu semua saat ini mengalami situasi yang sama. Nah, jawaban dari PT Taspen itu bisa untuk dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua ya, kalau misalnya mengalami kendala terkait dengan nomor HP. Jadi Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah cara mudah, cara yang simpel untuk melakukan enrollment ketika Bapak dan Ibu semua itu autentikasi. Nah, tapi selain pertanyaan mengenai enrollment, ini masih ada banyak pertanyaan lain di media sosial resmi milik PT Taspen. Sekali lagi, ini pertanyaannya itu berkaitan dengan kenaikan gaji, rapelan gaji, pesangon, ataupun bantuan. Jadi ada pensiunan PNS yang bertanya kepada PT Taspen kapan pencairan kenaikan gaji itu direalisasikan, atau kapan pesangon itu diberikan, atau bahkan rapelan gaji itu diberikan oleh PT Taspen kepada pensiunan PNS. Bapak dan Ibu semua, sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada sampai hari ini ya, tidak ada kenaikan gaji, tidak ada rapelan gaji, atau bahkan juga tidak ada pesangon maupun bantuan untuk pensiunan PNS. Karena apa? Ya, PT Taspen sampai saat ini itu kan belum menerima regulasi ya, atau belum mendapatkan payung hukum dari negara atau dari pemerintah, dalam hal ini dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Mungkin di antara Bapak dan Ibu semua ada yang menganggap bahwa Perpres nomor 79 tahun 2025 itu merupakan jaminan bagi para pensiunan PNS untuk mendapatkan kenaikan gaji. Tapi berbeda ya Bapak dan Ibu semua, karena di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu kan tidak disebutkan adanya kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Yang disebutkan akan mendapatkan kenaikan gaji di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu adalah PNS aktif atau ASN aktif. Di antaranya adalah guru, tenaga pendidik, tenaga penyuluh, kemudian anggota TNI, Polri, dan juga pejabat negara akan mendapatkan atau akan menerima kenaikan gaji. Dari jawaban yang sudah disampaikan oleh PT Taspen tadi,
Artinya, kalau Bapak dan Ibu semua melihat berbagai konten di media sosial yang menyebutkan ada kenaikan gaji atau ada rapelan gaji, sudah bisa dipastikan itu adalah konten hoax. Begitu juga kalau ada konten yang menyebutkan bahwa pensiunan PNS akan mendapatkan bantuan ataupun pesangon, itu juga konten hoax ya Bapak dan Ibu semua. Tolong jangan ditonton dan tolong jangan dipercaya. Karena kalau Bapak dan Ibu semua menonton konten itu atau percaya dengan konten seperti itu, pada akhirnya saya pastikan Bapak dan Ibu semua akan kecewa, mungkin akan marah, akan sangat sedih karena ya sampai saat ini Taspen tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada regulasi atau tidak ada payung hukum terkait kenaikan gaji, rapelan gaji, pesangon ataupun bantuan. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, semoga jawabannya clear, semoga tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoax. Nah Bapak dan Ibu semua, kalau memiliki pertanyaan atau masih mengalami kebingungan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan agar pensiunan PNS tidak mengalami kebingungan. Tapi yang paling penting adalah agar pensiunan PNS itu tidak termakan berbagai konten hoax di media sosial. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.